Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa kembali dengan channel Helmi Abdullah. Adalah sebuah channel yang senantiasa menampilkan video-video pembelajaran maupun video-video tutorial yang berkenaan dengan materi fisika dan matematika dalam bentuk penyajian sesederhana mungkin. Baik, kali ini kita akan mengupas mengenai bagaimana cara menjabarkan pusat massa dari sebuah kawat grup lingkaran. Jadi kawat grup lingkaran dalam bentuk garis. Nah, ada tiga hal yang paling utama kita akan bahas, yaitu berkaitan tentang pusat massa maupun pusat berat dari setengah lingkaran, seperempat lingkaran, dan busur lingkaran. Namun demikian, sebelum kita memulai pembahasan tersebut, maka terlebih dahulu saya akan menampilkan sebuah tabel persamaan-persamaan pusat massa dari seperempat lingkaran, dari setengah lingkaran, maupun dari busur lingkaran yang saya kutip dari URL seperti di bawah ini. Nah, perlu saya jelaskan sepintas bahwa untuk seperempat lingkaran, maka pusat massanya pada sumbu X yaitu 2R per Pi dan pada sumbu Y sama dengan 2R per Pi. Sementara untuk pusat massa daripada setengah lingkaran, untuk sumbu X-nya sama dengan 0 dan sumbu Y-nya sama dengan 2R per Pi. Nah, untuk busur lingkaran, di mana busur lingkaran ini memiliki sudut sebesar 2 alfa. Jadi sebesar 2 alfa. Dengan demikian untuk sumbu Y dalam arah sumbu Y, maka pusat massanya sama dengan 0, sedangkan dalam arah sumbu X pusat massanya adalah R sin alfa per alfa. Nah, inilah yang akan kita buktikan, yang akan kita coba turunkan persamaan-persamaannya. Bagaimana sedemikian sehingga pusat massa dari ketiga lingkaran-lingkaran, ketiga jenis atau bentuk lingkaran ini seperti yang tertera di dalam tabel tersebut. Baik, kita memulai pembahasan pertama kita, atau dengan kata lain sebelum kita memasuki pembahasan yang secara spesifik, maka terlebih dahulu secara teoretis saya akan ungkapkan ada persamaan-persamaan umum dari menentukan pusat massa dari sebuah kawat maupun garis seperti yang tertera pada layar monitor. Nah, ada tiga komponen sumbu adalah untuk X0, tentu di sini adalah X bar ya. Di sini juga adalah Y bar dan di sini juga adalah Z bar. Nah, nanti apa itu X bar, apa itu Y bar, ataupun X garis, Y garis maupun Z garis nanti akan dijelaskan pada berikut ini. Baik, kita langsung masuk ke pembahasan yang pertama, yaitu bagaimana merumuskan pusat massa untuk kawat setengah lingkaran. Nah, baik, kita lihat dulu beberapa penjelasan yang mengawali. Nah, ini ada sistem koordinat X dan Y, kemudian ini adalah kawat setengah lingkaran. Nah, tentu dari gambar ini, bentuk gambarnya, posisinya, maka kita bisa ketahui bahwa X0-nya itu adalah berada di titik 0 dan Y0-nya yang akan dicari. Berapa Y0? Nah, oleh karena itu untuk pusat massa pada sumbu Y masih perlu kita tentukan. Kenapa? Karena X0 tanpa kita menggunakan persamaan, berdasarkan gambaran geometri ini, maka kita bisa ketahui bahwa pusat massa pada daerah sumbu X itu sama dengan 0.
Dengan demikian persamaan yang akan kita gunakan adalah seperti berikut ini. Nah, ini adalah muncul Y bar. Apa itu Y bar? Nah, Y bar. Jadi sorry, yang pertama tadi tidak ada Y barnya, sekarang saya tulis Y bar. Nah, mengapa perlu kita ketahui ketiga variabel ini adalah Y0, Y bar, dan DM. Nah, pertama Y bar itu adalah pusat massa untuk DM. Jadi beda pusat massa untuk keseluruhan bentuk lingkaran tersebut, keseluruhan setengah lingkaran. Jadi Y bar, Y garis itu adalah pusat massa untuk DM dalam arah sumbu Y. Nah, sedangkan Y0 itu sendiri adalah pusat massa untuk keseluruhan ini. Nah, itu bedanya antara Y garis dengan Y0. Jadi Y garis adalah pusat massa untuk DWM, sedangkan Y0 adalah pusat massa untuk keseluruhan bidang kawat setengah lingkaran. Nah, tentu ada satu pertanyaan, bagaimana cara kita menentukan Y garis tersebut. Nah, kenapa kita harus menentukan Y garis? Karena itu yang menjadi persyaratan utama untuk bisa menentukan Y0-nya. Nah, oleh karena itu pada slide berikut saya akan tunjukkan bagaimana proses menentukan Y garis dan proses menentukan DM. Nah, yang pertama kita membuat sistem sumbu koordinat. Tentu sistem sumbu koordinat yang kita maksud adalah sumbu X pada sumbu mendatar dan sumbu Y. Oke. Kemudian setelah kita menggambar itu, maka kita gambar sebuah garis setengah lingkaran. Nah, di mana garis setengah lingkaran ini kita berikan identitas yaitu lambda. Nah, apa itu lambda? Lambda itu ternyata adalah massa persatuan luas. Atau bisa juga kita katakan lambda itu adalah elemen DM dibagi dengan elemen DL atau DM per DL. Nah, oleh karena itu setelah kita tentukan itu adalah lambda. Nah, lambda ini adalah sebuah konstanta. Nah, kita membuat sebuah elemen DM. Jadi ini adalah sebuah elemen DM. Jadi ini adalah elemen DM. Nah, setelah kita gambar elemen DM, maka saya berikan dulu penjelasan apa itu elemen DM. Jadi garis merah ini adalah elemen DM. Nah, di mana elemen DM itu tak lain adalah lambda kali DL. Ya, oke? Karena tadi saya sudah jelaskan bahwa yang dikatakan dengan lambda adalah M per L atau DM per DL. Sehingga kalau kita memposisikan dalam bentuk persamaan DM, maka menjadi lambda kali DL. Oke, jadi lambda ini adalah sebuah konstanta, nilai tertentu dari jenis kawat tersebut. Oke, nah selanjutnya berikutnya kita gambar garis ujung-ujung pada elemen DM seperti terlihat pada gambar. Kemudian setelah itu baru kita gambar pas di pusat kawat tersebut. Di tengah-tengahnya itu ada sebuah titik. Jadi ada sebuah titik putih. Nah, titik putih itu apa? Nah, sebelum kita jelaskan, maka terlebih dahulu kita menggambar sebuah garis yang menghubungkan antara titik putih itu dengan sebuah garis menuju pusat koordinat. Sehingga kita dapatkan, jadi kalau ini adalah elemen DM, maka sudutnya adalah d theta. Ya. Kemudian ini menjadi theta. Nah, ini adalah theta. Jadi theta berdampingan d theta, jadi theta adalah sebuah variabel. Nah, sedangkan ini adalah sebuah konstanta, lambda itu adalah konstanta. Nah, sehingga ini kita dapatkan R. Nah, R pun juga adalah sebuah konstanta. Sehingga kita bisa jelaskan bahwa DM titik putih itu adalah tak lain adalah pusat massa elemen DM, jaraknya dari sumbu X. Nah, kita lihat dulu jaraknya dari sumbu X itu adalah R cos theta. Jadi jaraknya ini ke sumbu X adalah jaraknya saya tulis dulu, jaraknya ini ke sumbu X adalah R sin theta. Oke, ini jadi tingginya ini ke sumbu X adalah R sin theta dan jaraknya ini ke sumbu Y adalah R cos
theta. Jadi hati-hati, itu hanya membedakan antara, jadi kita harus membedakan antara istilah jarak dengan kedudukan ataupun posisi. Nah, kalau ditanya posisinya terhadap sumbu Y, berarti posisinya adalah R sin theta, itu posisi. Baik, kita lanjut. Nah, kemudian bagian elemen DM ini kita pindahkan ke sini untuk memudahkan penjabaran. Di mana kita sudah ketahui d theta, maka elemen DM ini karena penampang luasnya seragam, maka ini menjadi DL, ya. DL itu tak lain elemen panjang, ya. Elemen panjangnya itu adalah RD theta. Jadi elemen panjangnya adalah RD theta. Sehingga dari semua penjelasan di atas, maka kita sudah bisa dapatkan bahwa DM sama dengan lambda RD theta. Kenapa tiba-tiba muncul lambda RD theta? Karena DL RD theta, di sini ada DL, maka DL ini kita masukkan ke sini, maka menjadi lambda RD theta. Maka DM kita dapatkan sama dengan lambda RD theta. Oke, nah sekarang Y garis. Jadi Y garis ini menyatakan posisi, menyatakan kedudukan. Karena kedudukan yang kita ambil adalah Y garis, bukan X tapi Y dalam arah sumbu Y. Maka titik koordinat ini adalah sama dengan R sin theta. Jadi R sin theta. Jadi ini sekali lagi perlu saya jelaskan bahwa beda antara jaraknya. Kalau ini kata menyatakan bahwa jaraknya dari sumbu X tentu adalah R sin theta. Tetapi R sin theta ini merupakan berada pada sistem koordinat Y. Nah, sehingga kita katakan Y garis. Kenapa kita tidak mencari X garis? Karena X-nya kita sudah tentukan secara geometri bahwa X-nya sama dengan 0. Sehingga yang kita kerjakan adalah tinggal sumbu Y. Dengan demikian maka kita sudah bisa, karena Y garisnya sudah kita tentukan adalah sebesar ini, R sin theta, DM-nya adalah lambda RD theta, maka tinggal menyelesaikan persamaan-persamaan integral tersebut. Sehingga kita dapatkan hasilnya seperti berikut ini. Nah, sebelum saya masuk ke sini, maka terlebih dahulu ada yang sempat saya lupakan, bahwa karena kita menggunakan sebuah integral, maka tentu ada batas integral. Nah, batas integral nanti ini kalau DM ini kita gantikan lambda RD theta, maka yang menjadi variabel adalah theta. Oleh karena itu batas integral yang akan kita gunakan adalah berasal dari sini. Sumbu X positif adalah memiliki sudut 0 sampai ke sumbu X negatif sama dengan 2pi. Maka itulah batas integral pada persamaan tersebut. Yaitu 0 sampai pi. Dan demikian pula halnya di bawah 0 sampai dengan pi. Nah, sekali lagi karena lambda R adalah sebuah konstanta, maka bisa kita tiadakan, bisa kita hilangkan. Sehingga di sini tinggal d theta dan di atas tinggal R sin theta. Nah, kenapa d theta-nya tidak dihilangkan? Karena d theta merupakan sebuah variabel, bukan konstanta. Nah, kalaupun juga kita menghilangkan d theta, maka kita tidak akan pernah menemukan nilai Y0. Nah, selanjutnya ini tinggal penyederhanaan, terus kita dapatkan ln sin theta dan integral daripada sin theta sama dengan min cos theta. Dan kalau theta cos theta, kalau pi kita masukkan sebagai batas integrasi atas dan 0 batas integrasi bawah, kemudian kita proses terus menerus sehingga nanti hasilnya kita akan dapatkan 2R per pi. Dengan demikian kita bisa tentukan bahwa X0 sama dengan 0 dan Y0 sama dengan 2RP. Di mana nilai ini sesuai dengan nilai tabel yang telah ditampilkan pada awal-awal slide ini. Nah, selanjutnya yang kedua, yang kita akan jabarkan adalah bagaimana merumuskan pusat massa untuk kawat seperempat lingkaran.
Nah, tentu perlu saya jelaskan bahwa untuk kawat seperempat lingkaran dengan kawat setengah lingkaran pada dasarnya proses menentukan pusat massanya, prosesnya sama, hanya tentu yang membedakan adalah gambaran geometrisnya, satu, kemudian kedua yang membedakan tentu adalah batas integrasinya. Tetapi dari proses menentukan elemen DM, menentukan DL, menentukan theta, d theta pada prinsipnya sama dengan untuk setengah lingkaran. Nah, namun demikian supaya kita tidak ragu maka ikuti penjelasan berikut ini. Nah, ini ada sebuah kawat ya. Nah, sama dengan tadi lambda itu adalah sama dengan DM per DL. Nah, ini adalah elemen DM, ya, ada elemen DM. Nah, sudah dijelaskan bahwa elemen DM kemudian ada titik putih sebagai pusat massa daripada elemen DM tersebut. Oke, jaraknya sama. Nah, sesudah itu kita gambarkan garis seperti ini. Nah, kemudian ada garis yang menghubungkan antara titik putih dengan pusat koordinat. Kemudian ini adalah sudut theta dan ini adalah delta theta, dan kemudian ini adalah R, dan ini adalah jaraknya ke sumbu X atau koordinatnya terhadap sumbu X. X0, Y garis dengan X garis. Ya, karena yang kita akan tentukan adalah X garis dengan Y garis. Nah, tentu ini adalah R cos karena ini hasil proyeksi ya, R cos. Jadi R ini cos, theta ini sudutnya. Kemudian tentu ini adalah R sin theta, berarti kita proyeksikan ke sini. Maka kita dapatkan hasil seperti ini. Jadi apa yang tergambar pada seperempat lingkaran dengan setengah lingkaran pada dasarnya prosesnya sama saja. Dan sekali lagi yang membedakan adalah penentuan batas integrasi. Kemudian berikutnya pada seperempat lingkaran maka kita akan menentukan X0-nya maupun Y0 sehingga kita butuhkan DM alfa lambda R d theta, Y garis R sin theta. Jadi kedudukan ya, menyatakan kedudukan ini adalah Y garis dan ini adalah X garis yaitu R cos theta. Sehingga kita gunakan dua persamaan untuk itu adalah X0 dan Y0. Maka kita dapatkan hasil seperti berikut ini. Dan saya pikir batas integrasinya kita sudah tahu karena seperempat lingkaran tentu dari 0 sampai dengan pi per 2. Oke. Demikian pula untuk Y0 adalah hasilnya seperti terlihat pada layar Anda. Dan ini terus terang bahwa ini tidak terlalu sulit untuk menyelesaikannya. Ini tinggal disederhanakan sehingga integral cos sama dengan sin. Kalau di sini integral sin sama dengan min cos. Dan ternyata dengan batas integrasi 0 sampai dengan pi per 2 hasil yang diperoleh adalah 2R per pi dan 2R per pi. Artinya apa? Bahwa pusat massa untuk seperempat lingkaran memiliki nilai yang sama yaitu 2R per pi dan 2R per pi. Dan nilai ini sama dengan nilai yang tertera pada tabel sebelum, pada tabel di awal pembelajaran ini. Baik, kita lanjut lagi yaitu menentukan atau merumuskan kawat busur lingkaran. Dan sekali lagi, prosedur untuk menentukan pusat massanya pada dasarnya sama saja dengan untuk setengah lingkaran maupun seperempat lingkaran. Dan sekali lagi saya tegaskan bahwa yang membedakan adalah penentuan batas integrasi untuk sudut-sudutnya. Namun demikian, saya tetap akan memberikan pembahasan penjelasan tentang bagaimana merumuskan pusat massa kawat busur lingkaran tersebut. Nah, sebelum kita mengupasnya, saya dulu menampilkan ada dua model. Ada model yang pertama, di mana sumbu X-nya menjadi sumbu yang simetris, ya, sehingga di sini X-nya sama dengan 0, Y0-nya tidak sama dengan 0. Artinya kita harus menentukan pusat massa untuk Y0. Ini yang model pertama. Dan ini adalah yang model kedua,
di mana pusat massanya itu untuk Y0 sama dengan 0. Jadi simetris pada sumbu Y, sehingga yang dicari adalah X0. Dan model kedua inilah yang sama dengan pada tabel di atas. Namun demikian, untuk memperkaya hasanah wawasan kita, maka saya akan menggunakan model pertama. Karena tentu batas integrasi untuk model yang kedua akan memiliki sedikit perbedaan dengan model yang pertama. Nah, untuk model yang pertama, sekali lagi pada prinsipnya sama dengan menentukan elemen garis pada seperempat lingkaran maupun pada setengah lingkaran. Nah, di sini kita definisikan alfa, ini juga adalah alfa ya. Alfa merupakan sudut pada garis antara garis ujung elemen terhadap sumbu Y. Itu adalah alfa. Nah, ini adalah sekali lagi adalah elemen DM dan perlu saya jelaskan sekali lagi bahwa alfa dan lambda adalah sebuah konstanta termasuk jari-jari. Nah, kita sudah dapatkan semua titik, jadi saya langsung saja. Kita sudah dapatkan bahwa ini adalah DLR d theta, kemudian itu d theta R. Oke. Jadi sehingga kita dapatkan bahwa elemen DM ini memiliki panjang elemen DM memiliki panjang DL per sama dengan R d theta. Dengan demikian kita dapatkan ini theta, kemudian R cos theta sama, kemudian R sin theta jadi sama dengan pembahasan-pembahasan sebelumnya. Sehingga kita dapatkan untuk karena yang kita cari Y0, maka kita memilih kedudukan titik ini terhadap sumbu Y. Kalau kedudukan terhadap sumbu X tidak perlu karena X-nya sudah ditentukan sama dengan 0. Jadi sehingga yang kita akan cari adalah pusat massa untuk kedudukan di Y. Nah, untuk Y garisnya itu adalah jadi Y garis ini itu adalah R sin theta. Ini adalah R sin theta. Dengan demikian, sedangkan DM-nya sama dengan lambda R d theta. Nah, yang menjadi sedikit berbeda dengan yang sebelumnya adalah penentuan batas integrasi. Oke, penentuan batas integrasi. Nah, penentuan batas integrasinya itu adalah dari sudut di sini sampai sudut di sini. Ternyata sudut ini terhadap sumbu X. Jadi semua dikonsultasikan dengan sumbu X. Untuk garis titik ujung ini, sudutnya itu adalah 1/2 pi kurang alfa. Oke? Jadi 1/2 pi kurang alfa. Dan untuk ujung garis yang di sini, maka sudutnya ini adalah 1/2 pi ditambah alfa. Oke, 1/2 pi ditambah alfa. Dengan demikian, batas integrasi yang diperkenankan adalah 1/2 pi dikurang alfa sampai dengan 1/2 pi ditambah alfa. Oke, ini dia. Oke, sudah. Sehingga bentuk persamaan pusat massanya sudah kita tentukan. Jadi tinggal memasukkan nilai Y garisnya ke sini dan memasukkan nilai DM ke sini. Dan hasil akhirnya kita dapatkan seperti berikut ini. Jadi proses menyelesaikan integral sama saja dengan proses mengintegrasikan pada untuk seperempat maupun setengah lingkaran. Tentu theta, alfa, lambda R ini sudah hilang, tinggal d theta, kemudian d theta ini kita integralkan hasilnya sama dengan 2pi. Tentu integral daripada sin theta adalah min cos theta. Kalau kita masukkan nilai-nilainya, maka kita dapatkan seperti berikut ini. Sehingga R sin theta, sorry, di sini ada 2 alfa ya. Sorry, saya lupa. Di sini bagian sini ada 2 alfa. Sehingga kita dapatkan 2R sin alfa per 2 alfa sama dengan R sin alfa per alfa. Dan ternyata apa yang kita buktikan sama dengan apa yang tercantum di dalam tabel. Ya. Di dalam tabel yang sudah ditunjukkan pada awal pembelajaran ini. Baiklah, demikianlah penjelasan tentang bagaimana mekanisme menentukan pusat massa
dari 3 kelompok kawat lingkaran, yaitu setengah lingkaran, seperempat lingkaran, dan busur lingkaran. Dan saya berharap semoga penjelasan ini memberikan manfaat dan sekaligus keberkahan bagi kita semua. Dan akhir kata saya ucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat selalu.